Halo, apa kabar mahasiswa semua? Kita ketemu lagi di materi yang terakhir dalam hukum internasional. Dan kali ini yang kita bahas dan yang paling penting adalah penyelesaian sengketa internasional. Bagaimanakah penyelesaian sengketa internasional itu secara hakikat? Jadi kita ketahui dulu bahwa sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Secara umum, hukum internasional ini membedakan sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Jadi sengketa yang bersifat politik ini adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridik. Misalnya atas dasar politik dan atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa di mana negara mendasarkan tuntutannya atas ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang diakui oleh hukum internasional. Sedangkan menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Jadi menurut mereka bahwa setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Oppenheim dan Hans Kelsen ini menguraikan pendapatnya sebagai berikut. All disputes have their political aspect by the very fact that they concern relations between sovereign states. Disputes which according to the distinction are said to be a legal nature might involve highly important political interest of the state concerned. Conversely, dispute reputed according to that distinction to be a political character more often than not concern the application of the principle or a norm of international law. Mahkamah Internasional ini juga menetapkan 4 kriteria sengketa internasional, yaitu yang pertama didasarkan pada kriteria objektif dengan melihat fakta-fakta yang ada. Yang kedua, tidak didasarkan pada argumentasi salah satu pihak. Yang ketiga, penyangkalan mengenai suatu peristiwa atau fakta oleh salah satu pihak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada sengketa. Dan yang keempat adalah adanya sikap yang saling bertentangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh diberikan kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketa dengan acuan hukum internasional melalui petunjuk cara-cara penyelesaian sengketa internasional guna menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Bagaimanakah sejarah penyelesaian sengketa internasional? Jadi upaya-upaya penyelesaian sengketa ini telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Hukum internasional mengatur cara penyelesaian sengketa secara damai melalui diselenggarakannya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan tahun 1907 dan menghasilkan 2 arti penting, yaitu A. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang atau hukum humaniter internasional. B. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara. Namun demikian, konvensi ini hanya bersikap rekomendatif semata. Dalam perkembangannya, konvensi Den Haag ini diikuti dengan disahkannya perjanjian internasional, yaitu The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations tahun 1919. Kemudian, The Statute of the Permanent Court of International Justice atau Statuta Mahkamah Internasional Permanen di tahun 1921. Kemudian, The General Treaty for the Renunciation of War tahun 1928.
Selanjutnya, the General Act for the Pacific Settlement of International Dispute tahun 1928. Selanjutnya, Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945. Dan yang terakhir adalah the Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes Between States. Manila Declaration ini merupakan hasil dari inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Manila Declaration menyatakan bahwa pertama, adalah kewajiban negara-negara yang bersengketa untuk mencari jalan dengan itikat baik dan semangat kerjasama menyelesaikan sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya. Selanjutnya, yang kedua, negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat diperankan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selanjutnya yang ketiga yaitu deklarasi menyatakan adanya berbagai cara yang dapat dimainkan organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka. Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa secara damai ini juga merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang bunyinya adalah all members shall refrain in their international relations from the threat of use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Ketentuan pasal 2 ayat 4 ini melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Jadi dengan demikian, pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu, hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi. Kemudian bagaimanakah prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional? Keberadaan penyelesaian sengketa internasional tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya. Antara lain, prinsip itikat baik. Keberadaan prinsip itikat baik adalah penting dalam penyelesaian sengketa. Dan sebagai tonggak dari lahirnya prinsip ini, dalam Section 1, Paragraf 1, Declaration Manila, ini mencantumkan prinsip itikat baik sebagai berikut. All states shall act in a good faith and in conformity with the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations with a view to avoiding disputes among themselves likely to affect friendly relations among states, thus contributing to the maintenance of international peace and security. They shall live together in peace with one another as good as neighbors and strive for the adoption of meaningful measures for strengthening international peace and security. Prinsip itikat baik dalam kutipan deklarasi tersebut ini menyebutkan bahwa negara-negara wajib dengan itikat baik sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB untuk menghindari terjadinya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Sehingga itikat baik ini dipandang sebagai suatu sikap negara untuk menjaga perdamaian dengan mengedepankan cara-cara bersahabat dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan juga menjaga perdamaian. Oleh karena itu, prinsip itikat baik ini dapat mencegah terjadinya sengketa yang dapat mengakibatkan renggangnya hubungan antar negara dan dapat menyelesaikan sengketa secara lebih dini serta mensyaratkan bahwa sengketa yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional atau negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan juga pengadilan atau cara-cara yang dipilih oleh para pihak. Lalu bagaimanakah prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa? Keberadaan prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam pasal 13
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yaitu in case of dispute on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini memberikan para pihak untuk memiliki kebebasan dalam memilih cara penyelesaian sengketa yang mereka sepakati. Prinsip ini juga dapat ditemukan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Section 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf 5 dari Friendly Declaration. Dengan adanya pengaturan tersebut, menjadikan prosedur penyelesaian sengketa ini harus didasarkan kepada pihak yang bersengketa, di mana hal ini berlaku bagi sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan terhadap pokok sengketa. Jadi keberadaan prinsip ini berkaitan dengan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya, bagaimanakah prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa? Prinsip kesepakatan para pihak ini merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadikan dasar bagi pelaksanaan prinsip ketiga dan keempat, di mana prinsip-prinsip kebebasan ketiga dan keempat ini hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 itu tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu bagaimanakah prinsip exhaustion of local remedies. Prinsip ini termuat dalam Section 1 paragraf 10 Deklarasi Manila. Dan menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh. Selanjutnya, bagaimanakah jenis dan bentuk penyelesaian sengketa? Baik, untuk penyelesaian sengketa internasional dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Dan yang kedua, penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan. Bagaimana dengan penyelesaian sengketa secara damai? Jadi penyelesaian sengketa secara damai itu dapat dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama yaitu negosiasi. Jadi negosiasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa yang banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui perundingan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini telah disepakatinya suatu hal oleh para pihak dalam negosiasi, maka hal tersebut dituangkan dalam dokumen atau perjanjian antara pihak yang berkekuatan hukum. Dan dalam hal ini, kesepakatan tersebut apabila gagal dipenuhi secara tertulis oleh para pihak, maka akan ditempuh dengan cara yang lainnya, seperti arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan lain-lainnya. Kemudian cara yang kedua dalam penyelesaian sengketa secara damai yaitu jasa baik atau good offices. Dalam hal negosiasi tidak berjalan, maka pada umumnya dibutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Dalam jasa baik ini, pihak ketiga tersebut berusaha mengupayakan pertemuan para pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding, tanpa adanya keterlibatan dalam perundingan tersebut. Tujuan dari jasa baik ini agar kontak antar pihak tetap terjamin dengan mempertemukan para pihak agar mau berunding melalui keikutsertaan pihak ketiga.
Setiap pihak dapat meminta kehadiran jasa baik meskipun tidak ada kewajiban bagi pihak lainnya untuk menerima hal tersebut. Hal ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat. Cara yang ketiga yaitu mediasi. Keterlibatan pihak ketiga dalam mediasi sudah lebih kuat di mana mediator ini berperan aktif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dan dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa. Mediasi ini bertujuan menciptakan hubungan langsung antara pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dapat mengurangi ketegangan antara pihak bersengketa dan menjadi saluran informasi bagi pihak yang bersengketa, serta dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan pihak yang bersengketa. Negara, NGO, individu, atau organisasi regional maupun internasional yang dianggap netral dan bisa diterima oleh pihak yang bersengketa. Penetapan mediator dapat dipilih langsung oleh pihak yang bersengketa ataupun atas usul masyarakat internasional. Adapun yang menawarkan jasanya untuk menjadi mediator dalam sebuah sengketa. Dalam mediasi harus dilakukan atas persetujuan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator diberikan kebebasan dalam menentukan proses penyelesaian sengketanya dengan memberikan saran maupun usulan yang diperolehnya dari hasil laporan para pihak terhadap sengketa tersebut. Mediator juga dapat menggunakan asas ex equo et bono, kepatutan dan kelayakan, sehingga tidak terbatas oleh hukum yang ada. Kemudian jenis dan bentuk dari penyelesaian sengketa, yaitu ada yang namanya pencari fakta atau inquiry. Fungsi dari inquiry ini adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak tidak dapat diterima oleh pihak lain. Negara dan organisasi seringkali menggunakan inquiry. Inquiry ini dapat dilaksanakan oleh suatu komisi yang permanen, individu maupun organisasi terpilih untuk menjadi expert opinionnya. Tugas Komisi Pencari Fakta terbatas hanya untuk memberikan pernyataan menyangkut kebenaran fakta, tidak berwenang memberikan suatu putusan atau award. Pemilihan penyelesaian sengketa dengan cara inquiry ini harus dilakukan atas kesepakatan para pihak untuk memilih cara tersebut. Meskipun di lapangan, tim pencari fakta sering menemui kesulitan jika negara teritorial tempat penyelidikan diadakan kurang kooperatif. Maka dengan adanya ketentuan pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat mengirimkan komisi pencari fakta atas nama PBB tanpa persetujuan negara teritorial bila menurut Dewan Keamanan sengketa yang muncul sudah termasuk kategori mengancam atau melanggar perdamaian keamanan internasional. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Jadi konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara inquiry dengan mediasi. Dalam cara ini juga menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Melalui cara ini pihak ketiga melakukan penyelidikan terhadap sengketa yang dipermasalahkan, lalu memberikan usulan-usulan formal mengenai penyelesaian sengketanya. Usulan ini tidak mengikat para pihak yang bersengketa. Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga atau komisi yang permanen maupun ad hoc. Yang membedakan konsiliasi dengan mediasi itu adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal, yang dapat diterapkan dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi. Sedangkan mediasi tidak ada hukum acara formal yang mengaturnya. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian sengketa non-damai. Ini dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu pertama retorsi. Ini retorsi merupakan istilah pembalasan dendam oleh suatu negara atas tindakan kurang bersahabat dari negara lain. Bentuk retorsi dapat dicontohkan, di antaranya pemutusan hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, deportasi dibalas deportasi, persona non grata dibalas persona non grata, dan lain sebagainya.
Retorsi sah dan dibenarkan asalkan tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan. Kemudian yang kedua yaitu reprisal. Ini merupakan metode oleh negara-negara untuk mengupayakan ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan. Pada zaman dahulu, reprisal ini merupakan penyitaan harta benda maupun penahanan orang. Namun, pada zaman sekarang ini, tindakan reprisal ini merujuk pada tindakan pemaksaan oleh satu negara kepada negara lain bertujuan menyelesaikan sengketa yang diakibatkan tindakan tidak sah negara tersebut. Perbedaan antara reprisal dengan retorsi ini menurut Stark adalah bahwa reprisal adalah pembalasan yang meliputi tindakan yang boleh dikatakan merupakan perbuatan ilegal. Sedangkan dalam retorsi, tindakan balas dendam tersebut dibenarkan oleh hukum. Reprisal ini dapat berupa suatu pemboikotan barang terhadap suatu negara tertentu, embargo, demonstrasi angkatan laut, atau pemboman. Dalam perkembangan praktek internasional, reprisal dibenarkan dalam hal negara lawan tersebut bersalah atas tindakan suatu pelanggaran internasional. Reprisal tidak dibenarkan dalam hal negara pelanggar tanpa diminta memberikan ganti rugi atas kesalahannya atau tindakan reprisal itu melebihi proporsi atas kerugian yang diderita. Selanjutnya yang ketiga yaitu blokade damai. Blokade damai ini merupakan blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade tersebut agar memenuhi ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Dapat dikatakan bahwa blokade damai ini dalam tahapan melebihi reprisal namun masih di bawah perang. Kemudian yang keempat yaitu embargo. Ini merupakan larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Embargo juga ditetapkan sebagai sanksi bagi negara pelanggar hukum internasional. Selanjutnya yang kelima yaitu intervensi. Menurut Stark, intervensi termasuk dalam cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Intervensi yang dalam kaitan ini berarti suatu tindakan yang melebihi campur tangan saja, yang lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik. Campur tangan yang bertentangan dengan kepentingan negara tersebut dilarang dan sudah termasuk kategori intervensi. Adapun bentuk intervensi yang dibenarkan dalam hukum internasional yaitu 1. Intervensi kolektif. Ini merupakan intervensi di bawah kemenangan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan bab 8 Piagam PBB. Yang kedua, intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta jiwa warga negara di luar negeri. Yang ketiga yaitu intervensi untuk pertahanan diri, diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata. Yang keempat yaitu intervensi dalam urusan protektorat yang berada di bawah kekuasaan negara tersebut. Kelima, intervensi dalam hal negara pengintervensi telah melakukan pelanggaran berat dalam hukum internasional dalam melakukan operasi intervensinya. Yang keenam yaitu perang. Jadi ini bertujuan untuk menaklukkan negara lawan, di mana negara yang dikalahkan tersebut akan menerima syarat penyelesaian dan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi hal tersebut. Yang disebut dengan perang adil pada awal perkembangan hukum internasional adalah perang yang dilakukan dengan penggunaan senjata yang sederhana, yang disertai pernyataan perang oleh satu pihak kepada pihak yang lain, dan pihak lain tersebut akan bersiap untuk membela dirinya. Pada abad ke-18, hak berdaulat untuk menyelesaikan sengketa dengan perang lebih ditekankan dan tidak mempermasalahkan parameter hak negara dalam menggunakan kekerasan. Baiklah, demikian dulu materi kita dalam penyelesaian sengketa internasional. Dan kita sudah selesai pada tahap pembahasan seluruh materi dari hukum internasional. Terima kasih sekali atas semua perhatiannya dan semua dukungannya. Kita akan ketemu lagi pada materi yang lainnya, pada sesi yang selanjutnya juga, pada video yang lain juga.
Baiklah, terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu lagi. Ciao.